wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita teruskan lanjutan hadis yang kemarin. Halaman berapa kemarin? 430 lanjutannya kemarin. Babu la yatruku al-ghaibu ahlahu lailan. Bab ini menerangkan la yatruku, tidak boleh mengetuk pintu. Al-ghaibu, siapa orang yang perjalanan, ahlahu, kepada keluarganya ghaib, lailan, di waktu malam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhalta, apabila masuk siapa kamu. Diterangkan al-Madinata, kepada kota. Jadi masuk kepada kota. Lailan, di waktu malam. Fala tadkhul, maka jangan masuk siapa kamu. Ala ahlika, atas istri keluargamu. Hatta tastahidda al-maghibatu, sampai tastahidda al-maghibatu, sampai tastahidda diterangkan allati waba'anha zawjuha, sampai bersiap-siap al-maghibatu, siapa orang yang pergi. Wa tantashitoh, dan menyisir. Asyaisatu, siapa orang yang rambutnya kacau balau. Wa tamtashito, dan menyisir. Asyaisatu, siapa orang yang rambutnya kacau balau. Rambut kalau tidak disisir apa ya? Kacau balau. Kacau ya, kacau, atau apa ya? Bahasa lainnya kacau balau. Oh ya, saya tahu bahasa ini, saya ambil dari perkataannya, saya dengar dari orang-orang yang berasal dari Amparaan. Istilahnya kacau balau itu, bahasanya orang Amparan adalah amburadul. Jadi rambutnya amburadul. Karena baru datang perjalanan jauh dan rambutnya tidak disisir. Qala Jabir, berkata Jabir, qala Rasulullah alaihi wasallam, fa alaika, maka wajib atasmu, bil kaisi, al kaisi. Kaisi artinya sisir. Bil kaisi, al kaisi, dengan sisir. Apa hadis ini? Ini sama dengan di bawahnya. Sama, kita lanjutkan. Anhu aidon, dan dari Jabir lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atala ahadukum al-ghaibata, idza atala, apabila memperlama, ahadukum, siapa salah satu kamu, al-ghaibata, kepada berjalan jauh. Diterangkan nomor 5, an ahlihi fi safarin aw ghairihi, menghilang lama dari istrinya di dalam perjalanan atau selain perjalanan. Jauh atau lama
keluar dari rumah, dari istrinya, anaknya, keluarganya jauh, baik berjalan maupun apa ya, selain berjalan keluar rumah itu tur atau apapun saja, kalau lama tidak dari rumah, fala yatruk, maka jangan mengetuk pintu. Fala yatruk, atruk artinya mengetuk, artinya mengetuk pintu. Fala yatruk, jangan mengetuk pintu. Siapa ahad ahlahu, kepada keluarganya ahad, lailan di waktu malam, lailan di waktu malam. Hadis ini sama yang di atas tadi dengan yang di bawah. Ini adalah menjadi tata krama, adab sopan santun dari suami kepada istri. Untuk kalian ya sekarang karena tidak beristri, tapi diingat-ingat, bayangkan begitu perhatiannya Rasulullah, sesuatu yang biasanya tidak kita perhatikan, Rasulullah pesan langsung bahwa suami harus, ya ini berimbas kepada dua pihak, kepada suami maupun juga kepada istri. Maksudnya kalau jalan jauh kemudian datang ke rumah di waktu malam, jangan masuk ke dalam rumah di waktu malam sampai tadi bersisir, merapikan wajah, merapikan rambut, merapikan baju. Kenapa tidak boleh menurut Rasulullah ya Rasulullah? Kenapa kalau datang malam tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah? Karena kalau datang dari jauh, biasanya orang datang dari jauh, laki-laki ini bajunya bau keringat, rambutnya tadi masih amburadul, tidak rapi. Maka demikian perhatiannya Rasulullah, jangan masuk rumah sampai rambutnya yang amburadul, kacau balau tadi disisir, baju yang morat-marit tadi dirapikan, kancingnya dipasang. Jangan lupa bawa minyak harum. Alhamdulillah saya bawa minyak harum. Sebagai apa tadi kemarin itu? Sebagai ikut sunnah Rasulullah anakku. Ini saya bawa ini. Minyak harum. Bukan untuk agar menjaga penampilan lihat cewek, karena di masjid kan tidak ada cewek. Ini karena ikut sunnah Rasulullah saya bapak. Jadi kau kembali ke kitab tadi, kalau suami kalau habis dari jalan karena bau kecut, bau apa ya, dipakai minyak wanginya, rambutnya disisir, bajunya dirapikan, baru boleh masuk ke dalam rumah. Demikian Rasulullah perhatian kepada suami dan istri. Efek pertama kepada suami yang baru dari jauh. Efek kedua ya juga kepada istri. Karena biasanya kalau malam istri itu sedang tidur, kira-kira pakai bedak apa pakai lipstik. Kalau tidur ya tidak pakai make up, sama dengan suaminya. Suaminya tadi amburadul, istrinya kena malam juga amburadul 2 kali. Maka ketika masuk kaget, loh, istri saya kok seperti mak lampir. Siapa yang salah? Yang salah ya suaminya. Sabda Rasulullah, kalau habis jalan jauh jangan langsung masuk ke dalam rumah. Hadis ini bisa kita siasati anakku. Ini karena apa? Karena sekarang alhamdulillah sudah ada ini. Apa ini?
HP. Alhamdulillah saya pegang HP ini ketika mengajar anakku bukan karena ingin gaya-gaya, bukan. Karena di HP saya install kamus. Jadi saya pakai, kalau ada kata tidak mengerti saya pakai kamus di HP. Kenapa? Karena kalau pakai kamus yang besar seperti ini ada yang punya Al-Munawwir, ini karangan guru saya. Saya mengaji kepada beliau lama bertahun-tahun. Bahkan saya masih ingat dengan guru saya beli kamus ini langsung kepada pengarangnya, langsung kepada Pak Kiai Warsud. Saya beli kamus kepada beliau. Alhamdulillah sekarang masih ada di rumah saya kamus Al-Munawwir itu. Nah, karena tebal saya belum bisa pegang sehingga saya pakai kamus yang tipis dan gampang di HP. Baik, lanjut. Jadi kalau masuk ke rumah malam-malam istrinya amburadul, bukan salah istrinya, salah suami. Terus kembali kepada fokus tadi. Jadi kaum suami ini khusus suami, kaum suami kalau mau pulang ke rumahnya malam-malam boleh. Caranya apa? Caranya telepon dulu istrinya. Misalnya kalian dari Surabaya mau pulang ke rumah istrinya, sampainya jam 2 malam, jam 1. Maka sudah sampai di mana ini? Di Blega atau sampai di Konang, telepon. Assalamualaikum, halo sayang. Istrinya masih bangun saya mau pulang. Oh iya, langsung semangat. Ya siap-siap ya, langsung dengan cara begitu maka kita mensiasati boleh masuk ke dalam rumah dari jalan jauh, boleh masuk di malam hari. Dengan begitu kan istrinya langsung langsung ke kamar mandi, langsung rauh, menghilangkan bila-bila, menghilangkan bekas-bekas air liur, memakai make up lagi, salin baju yang bagus. Ketika nyampe langsung istrinya terlihat cantik lagi. Tapi jangan sebelah, suaminya juga begitu. Istrinya sudah siap-siap datang menyambut, suaminya masih kocar-kacir, ya itu salah. Ya, jadi ini hadis ini demikian perhatiannya. Jadi akhlak itu bukan hanya yang saya lihat akhlak yang baik. Akhlakul karimah itu biasanya santri memahami berakhlak kepada guru saja. Jadi kalau ada guru lewat langsung bukan itu. Akhlak baik itu kepada semua orang. Kamu kepada teman, suami kepada istri, istri juga kepada suami. Langsung mana tadi? Idza babu kafiril yatim, bab menerangkan orang yang menjamin anak yatim. An Sahal bin Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim, anak adapun saya, wa kafirul yatim, dan orang yang menjamin, merawat, menanggung anak yatim. Kafil diterangkan di bawah al-qaimu bimasalihi, yang melaksanakan dengan kewajarannya anak yatim. Apa kewajaran? Makannya, bajunya, pendidikannya, itu menjamin. Fil jannati, ada dalam surga. Ini khabar. Hakada seperti ini. Bahkan sampai Rasulullah menunjukkan hakada begini. Wa syara, dan memberi isarah Nabi bisababati, dengan sabab. Sabab ini jari apa sababnya? Jari telunjuk. Iya. Wal wusta, dan jari tengah.
jari telunjuk ini, jari telunjuk, Nabi berisyarah dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah begini. Saya akan berkumpul dengan orang yang merawat anak yatim seperti jari ini. Demikian dekatnya. Wa farraja bainahuma syai'an, dan menggabungkan siapa Nabi bainahuma di antara jari telunjuk dan jari tengah tadi syai'an kepada sesuatu. Babul mutawaffi anha zawjuha, bab menerangkan orang yang ditinggal mati suaminya. An Zainab binti Abi Salamah qalat dakhaltu, masuk saya ala Zainab binti Jahsy, atas Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini juga termasuk istrinya Rasulullah yang cantik dan terkenal tak henti-henti bersiwak, terus bersiwak. Zainab binti Jahsy ini juga istri Rasulullah. Hina tuwaffa, ketika meninggal ahuha, siapa saudaranya Zainab. Fada'at bitibin, maka meminta siapa Zainab bitibin dengan minyak wangi. Famasad, maka menyentuh siapa Zainab minhu dari minyak wangi. Tsumma qalat, maka berkata siapa Zainab, ama wallahi, ama ingat-ingat, wallahi demi Allah, mali bitayyibih, ma tidak ada li adalah bagiku bitayyibih dengan minyak wangi, min hajatin dari kebutuhan. Saya sebetulnya tidak butuh minyak wangi, minyak harum atau parfum, kata Zainab. Ghaira anni, selain sesungguhnya saya sami itu mendengar saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alal mimbar, bersabda siapa Rasulullah alal mimbar, di atas mimbar. Sabda Rasulullah, la yahillu li imra'atin, tidak halal bagi perempuan, tu'minu yang beriman siapa perempuan, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, an tuhidda harus berduka siapa imra'ah ala mayyitin atas meninggalnya seseorang, fawqa thalathi layalin lebih dari 3 malam, illa ala zaujin kecuali atas suami, arti meninggalnya suami, arba'at asyhurin wa asra, berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari iddah ya. Ada yang mengartikan iddah itu langsung pakai bahasa Arab iddah. Kalau saya mengartikan iddah itu berkabung, bukan bergabung, berkabung. Iddah itu bagaimana? Nanti diterangkan khusus di dalam bab fikih. Iddahnya orang meninggal suaminya ya tadi 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya orang hamil, bisa suaminya sampai lahir dan seterusnya ya. Yang menjadi fokus hadis ini bahwa perempuan, ini khusus perempuan ya putra tidak usah dengarkan, ini khusus yang perempuan, biar mendengar hadis ini, bahwa perempuan harus selalu merias dirinya. Kenapa sampai begitunya diterangkan? Karena biasanya perempuan itu merias dirinya hanya ketika masih belum kawin. Nah, seperti ini, santri-santri ini biasanya sebelum keluar parfumnya srot, pakai benda apa sebelum kawin. Dan itu sudah wajar di mana-mana seperti itu. Tapi setelah kawin, nah, perhatikan, setelah kawin, apalagi sudah punya anak 3, apalagi sudah punya anak 4, jangankan parfum yang dipakai, malah yang dipakai balsam, sehingga suaminya bersih terus, bersih. Kenapa? Tadi nyium istri bersin parfum
ganti balsam. Padahal terus kaum perempuan harus memakai minyak wangi kalau belum bersuami seperti itu. Kalau belum bersuami, jilbabnya di lemari bisa sampai 10, 20. Sebelum keluar dari kamar, di depan cermin membetulkan jilbabnya bisa lama. Setelah kawin punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, yang dipakai bukan jilbab tapi yang dipakai taplak meja. Maaf kalau tersinggung ya. Taplak meja yang dipakai. Bajunya yang dipakai atas ada kancingnya, di tengah tidak ada, di belakang, di bawah tidak ada kancing. Jadi seperti preman. Kira-kira perempuan seperti ini ada apa tidak? Ada ya, ada. Jadi demikian pentingnya harus pakai minyak wangi, berapikan diri. Alasannya, saya pernah pengajian di satu kampung, tidak saya sebutkan kampungnya, ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu, siapa? Ada yang bertanya pokoknya, bagaimana kalau di sini ibu-ibu itu kalau ke toko beli garam, beli ikan itu hanya pakai utang saja. Betul ini bertanya begitu. Terutama ibu-ibu yang sudah tua, kadang keluar kadang tidak pakai baju, cuma pakai utang saja. Karena sudah nenek-nenek begitu. Nah, ada seperti itu. Pertanyaan itu terjadi tidak di rumah-rumah kalian? Sudah tidak ada sekarang ya. Kalau itu dulu pernah tanya begitu itu. Saya jawabnya begini, iya Pak, karena yang tanya itu Bapak ya, yang tanya Bapak waktu itu. Iya Pak, kalau begitu memang karena sudah tua, sudah keriput, tentu yang anak-anak muda, yang laki-laki tidak kepingin, tidak syahwat kepada ibu yang sudah tua itu. Tapi bapak-bapak yang sudah tua sama-sama keriputnya, ya juga syahwat juga. Saya jawab begitu. Nah, jadi tetap di rumah memakai wewangian, terutama untuk siapa? Untuk suami. Perhatikan ini untuk istri, untuk istri nanti kalau sudah bersuami, biasanya kalau mau acara kondangan, kemantenan, selamatan, pakai baju sampai salin 3 kali, 4 kali, pakai bedak, pakai parfum. Kalau ke pasar, pakai sepatu bagus, sandal bagus, ke pasar, ke toko begitu. Tapi kenapa? Karena akan ketemu orang banyak. Tapi kalau di rumah berkumpul dengan anak dan istrinya, pakai taplak meja, pakai minyak balsam. Padahal perempuan berhias, memakai yang cantik-cantik, kira-kira untuk tetangga apa untuk orang pasar? Untuk suami. Ini yang terbalik. Kadang di depan suaminya beramburadul, tapi kalau ke pasar tampil menawan agar dilihat bapak penjual pentol. Seperti itu ada tidak perempuan yang seperti itu? Nah, diberitahu. Jadi kalau di rumah tampil menawan, cantik, harum, wangi di rumah. Kalau keluar biasa-biasa saja, jangan dibalik. Babun nafaqati. Bab menerangkan nafaqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq ya ibn Adam." Anfiq, berinfaklah, bersedekahlah wahai anak Adam. Anfiq alaika.
anfik maka akan berinfak siapa Allah alaika kepadamu. Bukan anfakoh ini, bukan anfik lagi. Oh bukan, umfik. Baik, diulang. Anfik, bernafkahlah siapa kamu ya ibn Adam. Umfik alaika, akan diberi nafkah alaika kepadamu. Umfik bukan anfik. Yang kedua itu ya. Yang pertama anfik, memberi nafkah artinya bersedekahlah kamu. Umfik maka akan diberi sedekah siapa kamu. Wa Nabi Mas'ud Al-Ansari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi. Idza anfaqa apabila berinfak bersedekah siapa orang Islam nafaqatan dengan satu nafkah ala ahlihi atas keluarganya muslim wa huwa adapun muslim yahtasibu adalah mencari pahala siapa muslim kepada nafkah kanat maka ada apa nafkah kanat maka ada apa nafkah lahu bagi muslim sodakotan adalah menjadi sedekah. Kanat maka ada apa nafkah lahu bagi muslim sodakotan adalah sodakoh. Jadi suami memberi belanja kepada istrinya itu dapat pahala sedekah. Ulang, kenapa diulang untuk kaum suami? Kalau nanti kamu memberi nafkah pada anak, pada istrimu, kamu dapat pahala sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armilati. Adapun orang yang berjalan atas armilah. Armilah artinya janda. Wal masakinih dan orang miskin. Wal miskini dan orang miskin. Kal mujahidi adalah seperti orang yang berjuang fi sabilillah di dalam jalannya Allah Ta'ala. Awil qaimi atau pahalanya sama dengan orang yang sholat al-laila di waktu malam, as-shaimi yang puasa an-nahar di waktu siang. Begitu besarnya pahala orang yang datang ke rumahnya orang miskin dan orang janda. Janda di sini maksudnya janda yang tua, miskin, tidak punya penghasilan. Bukan janda yang muda cantik-cantik ya, bukan. Jangan salah paham. Wah, kalau begitu saya cari janda, bukan. Ini janda yang tua. Pahalanya sama dengan apa tadi? Sholat malam semalam, puasa siang. Tata keramanya di sini Rasulullah memberitahukan kalau bersedekah kepada orang miskin dan orang tidak punya, yang dipanggil biasanya orang miskinnya. Saya tahu di Surabaya dulu ada orang kaya sangat dermawan namanya Haji Sukri dari Madura. Kalau bulan puasa Haji Sukri itu memberikan zakat banyak sehingga di rumahnya orang antri-antri sampai ada yang jatuh-jatuh. Orang tua, orang miskin itu jatuh-jatuh berebutan mau mengambil pembagian zakat dari Haji Sukri. Ini adalah salah. Menurut Rasulullah yang datang bukan yang miskin ke rumahnya orang kaya, bukan, tapi orang yang kaya datang ke rumahnya orang yang miskin. Itu Rasulullah sa'i, datang. Jadi kalau kalian nanti punya kelebihan uang, bukan dipanggil ayo kumpul di rumah, bukan begitu, tapi kamu yang datang menuju ke rumahnya. Banyak yang tidak tahu ini, biasanya
Yang dipanggil justru orang yang miskin, bukan justru yang kaya datang ke rumahnya orang miskin. Lanjut. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nahla Bani Nadir. Karena ada siapa Nabi, yabi'u adalah membeli siapa Nabi nahla Bani Nadir kepada kurma dari suku Nadir. Seperti kita tahu di Mekah waktu itu banyak suku-suku, bani-bani. Salah satu bani di Mekah itu adalah Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ini adalah nama suku. Wa yabisu dan menahan siapa Nabi li ahlihi bagi keluarganya Nabi kuta sanatihim kepada makanan pokok setahunnya keluarganya Nabi. Makanan pokok kalau di Mekah itu kurma, kalau kurma ya. Jadi biar saya terangkan agar paham, masa kurma jadikan makanan pokok? Iya, kalau di sana makanan pokoknya itu kurma. Kalau di Madura kan pakai nasi. Jadi setiap daerah tidak sama. Di sana kurma, roti. Kalau di sini nasi. Jadi Nabi membeli kurma untuk makanan pokok keluarganya dalam setahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus shadaqati, adapun sedekah yang terbaik, yang baik ma adalah perkara karena ada apa ma'antoh diginan dari keadaannya orang yang mampu. Wabda dan mulailah siapa kamu biman ta'ulu dengan orang ta'ulu yang berfamili, berkeluarga siapa kamu. Ini jadi petunjuk kalau bersedekah sebaiknya dimulai dari famili. Ulang, kalau bersedekah dimulai dari famili. Jadi kalau kamu punya niat bulan puasa saya akan bersedekah, maka mulai dari famili. Siapa famili paling dekat? Famili paling dekat adalah bapak dan ibu. Setelah bapak dan ibu siapa? Kakek, paman, saudara, adik, sepupu. Terus itu semua mulai dari ta'ulu orang yang berfamili siapa kamu. Karena ada orang ya, saya katakan orang. Ada orang kepada familinya kikir, kepada ibunya kikir, kepada saudaranya kikir, tidak mau beri sedekah. Tapi kalau ada temannya ulang tahun, dia rebutan beli kado yang terbaik. Kenapa? Karena temannya ulang tahun, temannya kawin, itu beli kado yang mahal-mahal, belikan tas, belikan baju, belikan jilbab, harganya 300, 400. Itu apa ini? Untuk kado teman saya sedang kawin. Tapi kalau diminta ibunya tidak boleh. Itu terbalik, seharusnya sedekah itu kepada famili. Begitu. Babuman minal amalis sholih, dari amal-amal soleh. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at'imul jayah, at'imu memberilah makan siapa kamu semua al jayah kepada orang yang lapar. Wa'udu dan menjenguklah siapa kamu al maridoh kepada orang yang sakit. Wa fuku al ani dan membebaskanlah kamu al-adiyah kepada orang yang ditahan, tertawan. Jadi kalau ibadah yang baik itu amal soleh itu adalah memberikan makan kepada orang yang lapar dan menjenguk orang yang sakit. Babu at-tasmiyati ala ta'am,
Bab menerangkan membaca bismillah atas makanan. Umar bin Abi Salamah qala, kuntu ada saya, siapa saya, gulaman adalah anak kecil, kata Umar. Tapi bukan Umar bin Khattab yang di atas, tapi Umar bin Abi Salamah. Gulaman adalah anak kecil. Dunal baligi, di bawahnya balik. Kalau anak balik laki-laki itu berapa tahun ya? Berapa tahun balik itu laki-laki? Ya, dunal balik, di bawahnya balik, anggap umpamanya 9 tahun, ya di bawahnya 9 tahun. Fi hijri Rasulillah, di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat, dan ada, biyadayya, di tangan, dua tangan, wa kanat yadayya, dan ada apa tangan, bukan yadi, tabtishun fi subhah. Wa kana, dan ada, yadi, apa tanganku, tabtishu, adalah bergerak-gerak dan menjulur. Tabtishu ini bergerak-gerak dan menjulur. Di bawah keterangannya nomor 6, tabtishu itu tataharruku wa tatamaddu, bergerak-gerak dan mengulur-ngulur. Fi sufhati, di piring. Fi sufhati, di piring. Nawahiha, sekitar piring. Ada juga menerangkan sufhati itu nampan atau talam. Karena orang Arab kalau makan tidak pakai piring seperti kita, tapi pakai talam atau nampan. Jadi siapa tadi anak kecil tadi, Umar bin Abi Salamah, tangannya bergerak-gerak dan mengulur. Misalnya apa, nampan atau piringnya meja saya, jadi tangannya menjulur ke sana, menjulur ke sini. Maklum anak kecil ya, dia apa-apa diambil, dipegang, dimakan, makan ini, makan ini, makan. Anak kecil seperti itu anak kecil. Kalau ada anak besar, kalau makan seperti itu ya sama dengan anak kecil. Faqala li Rasulullah, maka bersabda li kepadaku siapa Rasulullah, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sammih, menyebutlah engkau Allah kepada asmanya Allah. Sammih, menyebutlah engkau Allah kepada asma Allah. Wa kul, dan makanlah siapa kamu anak kecil, biyaminika, dengan tangan kananmu. Jadi ada satu, menyebut asma Allah, yang dua, makan dengan tangan kanan. Wa kul, dan makanlah kamu, bima, dengan perkara, yali, yang dekat, apa makah kepadamu. Wakul, dan makanlah kamu, mimma, dari perkara, yali, yang dekat, yang mengiringi, yang mengiringi atau dekat, apa makah kepadamu. Itu 3 resep yang sabdakan Rasulullah tata caranya makan. Baik, langsung saya praktekkan agar nanti bisa dipakaikan oleh kamu semua. Begini misalnya, ini piring, ya piring. Jadi pertama kali misalnya piringnya seperti ini ya, ini piring. Pertama kali sebelum makan harus membaca bismillah. Insya Allah ini sudah tahu semua. Pertama, kedua, memegang makanan memakai tangan kanan. Nah, ini yang ketiga yang jarang tahu. Cara makannya diambil dengan yang dekat. Misalnya piringnya ini ya diambil dari sini, bukan dari tengah piring, apalagi dari jauh piring, atau dari kanan piring, atau dari kiri piring, tapi diambil dari yang dekat, dimakan. Setelah kalau yang dekat saja kurang, beranjak ke yang tengah. Yang tengah kurang, beranjak ke yang pinggir lebih jauh. Caranya begitu. Praktekkan itu. Jangan langsung ambil di tengah, makan tengah. Jangan sampai begitu. Caranya seperti itu ya. Kalau Umar, berkata Umar, fama zalat, maka tidak
Famazalat, maka tidak henti-henti, tilka, apa itu petunjuk Nabi tadi, untuk mati kepada makananku ba'du, setelah itu. Jadi anak kecil tadi yang diberitahu Nabi tak henti-henti terus begitu, setiap makan baca bismillah, kemudian makan pakai tangan kanan dan dimulai dari yang dekat. Dan ada doa juga sebelum makan. Insya Allah kalau doa sebelum makan hafal semua ya, hafal semua. Bab tayammuni fil akli, bab menerangkan makan tangan kanan fil akli, dalam makan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammunah. Senang Nabi at-tayammunah kepada berkanan kanan, berkanan kanan. Mastato'a fi zuhurihi, mastato'a selama mampu Nabi, fi zuhurihi di dalam apa zuhur ini? Bukan zuhur, tuhur, tidak ada titiknya ya, tuhurihi, di dalam bersucinya Nabi, fi tuhurihi, di dalam bersucinya Nabi, wa tana'ulihi, dan memakai sandalnya Nabi, wa tarajjulihi, dan bersisirnya Nabi, wa tarajjulihi, dan bersisirnya Nabi. Ini diinformasikan Aisyah. Jadi kalau di rumah Nabi itu makan, kalau makan dengan kanan tadi sudah jelas, tapi bersuci, apa bersuci? Berwudu, mandi, pakai tangan kanan dan dimulai dari badan yang kanan. Wa tana'ulihi, dan bersandal, sandal dimulai sandal kanan. Wa tarajuli, dan bersisir, sisir dimulai dari sisi kepala yang kanan. Nah, sekarang kita alhamdulillah ada di masjid, termasuk rumahnya Allah, baitun min buyutillah, rumah dari banyak-banyak rumahnya Allah di masjid ini. Maka nanti tadi ketika masuk ke masjid, saya yakin, tidak tanya saya yakin kalian tidak memperhatikan yang masuk terlebih dahulu, naik terlebih dahulu. Yang baik, yang sunnah Nabi, naik ke masjid itu dimulai dari kaki kanan, keluarnya nanti dimulai dari kaki kiri, dan jangan lupa dimulai dengan kanan apa kiri? Kanan, keluarnya kiri. Ketika kaki kanan masuk ke masjid, jangan lupa mengucapkan doanya insya Allah sudah hafal semua, yaitu doanya Bismikallahumma ahya. Salah. Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bagus, benar semua. Berarti doanya masuk masjid tidak pernah dipakai. Buktinya tidak hafal, kecuali yang hafal satu orang. Coba silakan, siapa yang bisa menghafal? Ya bagus. Allahumma ahbab rahmati. Ini bukan hafal apa, karena sudah ada ini. Sudah ada, tinggal kamu membaca, sudah ada. Itu doa keluar dari masalah, masuk. Itu doa masuk, bukan keluar. Kalau doa keluar itu Bismikallahumma ahya wa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari keutamaanmu. Itu dipraktekkan. Karena melihat tidak ada yang hafal,
mulai awal mengaji tidak pernah dipakai doa ini. Pakai doa itu sebagai tata krama kita mau mendiami, duduk di Baitullah, rumahnya Allah. Ini adalah tempat terhormat. Jangankan ini, kalian belum pernah ya, kalau masuk ke pendopo bupati, kayaknya belum pernah masuk. Padahal cuma bupati, pendopo bupati. Saya alhamdulillah berkali-kali masuk ke pendopo bupati. Berkali-kali. Bukan sombong. Berkali-kali. Karena sebelum masuk di pintu gerbang sudah dicegat oleh satpam, diminta KTP, kartu pengenal, prosedurnya. Ketika masuk, sebelum ke pintu, semua barang-barang harus dititipkan di pos satpam. Itu baru bupati. Sementara ini adalah rumahnya Allah, baitun min buyutillah, rumah dari rumahnya Allah. Tentu ada prosedurnya. Kalian sendiri masuk tadi dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jangan lupa membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amutu ya. Itu doa untuk tidur. Doanya sudah ada, ini tinggal dibaca nanti. Langsung terus babul barakah fit ta'am, bab menaikkan berkat di dalam ta'am, makanan. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnin, adapun makanannya dua orang, kafis salasatah, kafi mencukupi apa ta'am as-salasata kepada tiga orang. Wa ta'amut salasati, adapun makanannya tiga orang, kafil al-arba'atah, mencukupi apa makanan tiga orang, mencukupi kepada 4 orang. Apa maksudnya Rasulullah? Maksudnya kalau makanan 2 piring cukup untuk 3 orang. Kalau makanan 3 piring cukup untuk 4 orang. Paham ya? Paham. Alhamdulillah mudah difaham ini. Jangan dibalik. Makanan 3 piring cukup untuk 2 orang. Makanan 2 piring cukup untuk 1 orang. Itu namanya dibalik. Tapi yang sering begitu itu orang, bukan santri ya, orang ini orang. Hah? Santri ada yang begitu? Wah, jangan buka rahasia ini, jangan buka rahasia ya. Kalau santri insya Allah tidak ada, kecuali santri putra. Kalau santri putri kan tidak ada ya. Makanya langsing semua santri putri ini. Ya. Jadi makanan 3 orang cukup untuk 4, makan 4 orang cukup untuk 5, begitu. Anhu anna rajulan kana yakulu aklan katsiron. Wah, ini ada kasus. Ada rajulan sungguhnya laki-laki, karena ada siapa laki-laki yakulu adalah makan siapa laki-laki aklan katsiron kepada makanan yang banyak. Fa aslama, maka apa ini aslama? Maka mengucapkan salam ya. Maka mengucapkan salam. Masuk Islam ya. Fa aslama, maka masuk Islam siapa rajul. Fakana, maka ada siapa rajul yakulu adalah makan siapa rajul aklan qalilan kepada makanan yang sedikit. Dulu makannya banyak, setelah masuk Islam kemudian makanannya jadi sedikit.
Fa dzukira dzalika, maka disebutkan apa itu kejadian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal mu'minah, sungguhnya orang mukmin, yakulu makan siapa mukmin, fi ma'i wahidin, di dalam perut yang satu. Wal kafiru, adapun orang kafir, yakulu adalah makan siapa kafir fi sab'ati am'ain, pada 7 perut. Jadi dipat 7, kalau kafir 7, kalau Islam 1. Jadi kalau makan jangan terlalu banyak, makannya biasa-biasa. Jangan terlalu banyak, apalagi di pondok pesantren makannya banyak ya. Dari tadi makanan terus ini ya. Makanannya kita sebentar. Saya coba lihat yang berikutnya. Oh iya, saya kok tidak lihat jam, takutnya jam berapa sudah. Takutnya terlewat karena Allah, sudah jam 8 kurang 5 menit. Jam 8 kurang 5 menit. Tadi dimulai jam 7, berarti tinggal 5 menit. Ya, baik. Baik, tinggal 5 menit sekarang waktu untuk bertanya. Nah, kalau kemarin yang bertanya hanya putra didominasi oleh Ustadz Rohim, sekarang yang lain yang bertanya. Dan kemarin yang tidak bertanya putri, sekarang saya mulai dari putri. Putri bertanya, saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan. Tidak pakai mic langsung tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia kaku, bahasa Madura tidak apa-apa. Silakan. Yang penting bertanya tentang ilmu, insya Allah akan bertambah ilmu dengan pertanyaan itu. Silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, yang putri terpaksa dialihkan ke yang putra untuk bertanya. Silakan yang putra bertanya. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti terpaksa sudah dihentikan. Masih ada waktu 2 menit. Ini anakku semua, saya baca kitab ini dengan memakai cara baru yang dipakai oleh pondok pesantren As-Salafi Al-Baihaqi, metode ciptaan langsung dari pondok pesantren As-Salafi Al-Baihaqi, metode baru pakai bahasa Indonesia, yaitu metode superjet. Metode superjet. Kenapa? Karena pesantren-pesantren yang lain yang besar-besar membuat metode baca kitab. Tapi setahu saya di Madura itu banyak, ada di Pamekasan pondok pesantren besar itu menciptakan metode apa ya? Iktisaf. Apa lagi? Al-Fatih, Al-Asas, apa lagi? Banyak ya di Madura, tapi pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Jadi kalau tadi halo.
Halo. Jadi kalau apa tadi menerangkan apa itu tadi? Annan nabiyah seorang guna Nabi sallallahu alaihi wasallam kolah padika adhebu pasir Nabi. Ya, pakai bahasa Madura. Jadi yang orang Jawa tidak ngerti. Wallahi demi Allah la yu'minu padika tak iman pasira man. Nah, begitu pakai bahasa Madura. Di Jawa lebih banyak lagi yang membuat metode itu. Yang terkenal ada pondok pesantren besar dan tua di Jawa, metodenya adalah Al-Miftah. Al-Miftah. Ada lagi di Kediri pesantren besar-besar, ada lagi apa? Al-Miftah Al-Barokah. Banyak tapi pakai bahasa Jawa. Jadi kalau tadi apa tadi? Annan nabiyah sallallahu alaihi wasallam qala. Annan nabiyah setuhuni nabi. Nah, bahasa Jawa. Kebetulan saya bisa bahasa Jawa. Sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa nabi. Wallahi demi Allah la ya'minu iku ora iman sapa man. Alladzi la ya'manu yang tidak beriman jaruhu apa tonggone iman biwathikihi kalawan gangguan iman. Nah, itu bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa utawi iki iku. Lah yang Madura seperti kalian cuma melongo. Oh. Saya alhamdulillah belajar membaca bahasa Jawa karena tadi sudah saya ungkapkan di awal, saya dulu mengaji lama kepada yang mengarang Kamus Al-Munawwir. Ada kalau 3 tahun 4 tahun mengaji kepada beliau. Awalnya ya melongo, tapi setelah 2 bulan 3 bulan saya bisa pakai bahasa Jawa. Dan saya berkali-kali anakku ketika sudah mau lepas dari pondok, mau lulus dari pondok pesantren, saya mengikuti jadwal pengurus untuk mengadakan pengajian ke kampung-kampung. Jadi saya pidato ke kampung-kampung. Para ibu kang sami mulya sugeng midhangetaken pengajian niki sampun siap nggih? Nggih. Monggo dimulai. Sampun siap sedanten Ibu? Monggo dimulai. Itu tadi saya pakai bahasa Jawa. Karena saking saya tidak sombong, tidak memuji saya. Saking pinternya saya pakai bahasa halus kromo inggil di pondok, saya tidak dikira orang Madura. Saya dikira orang Bantul Jogja. Tidak dikira dianggap bukan orang Madura saya. Saya kira jenengan saking Bantul niki jenengan Pak Ustaz. Padahal saya dari Madura. Saking bisanya. Bahasa daerah tadi Jawa yang bisa orang Jawa, Madura yang bisa orang Madura. Suatu saat saya melaksanakan tugas, mendatangi guru-guru tugas yang diamanahkan oleh guru saya almarhum Kiai Syarqawi. Coba datangi guru tugas. Saya datang ke guru tugas yang diamanahkan oleh guru saya, beliau itu almarhum. Di satu tempat ada guru tugas yang tanya ke saya. Satu tempatnya itu Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini ada yang dari Kalimantan Barat? Ada. Siapa? Tidak ada. Ini Ustadz Purnomo dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat mana? Mana? Tidak ada. Ada. Oh ya, Hamdani. Kalau yang putri ada yang dari Kalimantan Barat? Ada. Oh banyak. Kalimantan Barat itu banyak suku. Yang terkenal itu suku Dayak ada.
suku Melayu. Dari Jawa ada suku Jawa. Madura banyak, jadi banyak suku di sana. Dayak ada, Melayu ada, apalagi Madura, Jawa ada. Orang Jawa asli. Saya pernah lewat di kebun ketemu orang karena sendirian, saya bonceng, saya tanya, dari mana? Saya dari Jawa Pak, bilang gitu. Karena Jawa saya tanya, loh Jawanya mana? Wah saya Japon. Japon ngerti istilahnya Japon? Jawa Pontianak, Japon. Jadi Jawa tapi lama di Pontianak. Jadi di rumahnya pakai bahasa Jawa. Kembali ke guru tugas tadi, saya dulu ketika di pondok mengaji Sulam Safina, kitab-kitab kalau di pondok pakai bahasa Madura. Ketika sampai di tempat tugas, murid saya itu bermacam-macam suku. Ada yang suku Melayu, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura. Gimana ini? Dia ke saya memanggil Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Bagaimana saya kerepotan ini menghadapi murid saya ini banyak suku, bahasanya macam-macam. Karena tidak bisa jawab, saya diam. Wah gimana ya? Tidak jawab saya, karena saya tidak bisa menjawab. Bagaimana? Dia mengajinya dulu pakai bahasa Madura, sementara muridnya memakai bahasa Melayu, Jawa, Madura. Saya tidak jawab. Wah gimana ya? Saya tidak bisa jawab, saya gitu terus terang. Tapi saya terus berpikir. Akhirnya saya diberi ilham oleh Allah, bagaimana kalau membaca kitab itu pakai metode khusus. Maka dibuatlah metode khusus yang hasil produksi Pondok Pesantren As-Salafi Al-Baihaqi Nung Gunung Betes Belega Madura. Namanya tidak sama dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain pakai bahasa Arab, Al-Fatih, Al-Asas, Al-Miftah, Al-Iktishab, Al-Hadi, Al-Barokah, Al-Luma, pokoknya al semua pakai bahasa Arab. Sementara metode yang dibuat oleh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Baihaqi ini tidak pakai al tapi pakai superjet. Beda ya, superjet. Dan membacanya tidak pakai bahasa Madura tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau tining panikah Zaidun tining Zaid Koimun panika manceng Madura. Kalau Jawa Zaidun utawi Zaid Koimun iku, yang Jawa masa ada tahu? Koimun iku ngadeg. Wah pinter. Zaidun utawi Zaid Koimun iku ngadeg bahasa Jawa. Kalau yang Madura melungu. Sekarang dibuat metode superjet Zaidun. Kalau tining tadi adapun Zaidun tining Zaid, adapun Zaid, Koimun adalah berdiri. Insya Allah yang Madura mengerti, yang Jawa juga mengerti, yang Melayu mengerti, yang suku Dayak mengerti, yang suku Ambon mengerti, karena ini bahasa nasional. Jadi membacanya memakai adapun adalah dalam keadaan yang dan seterusnya. Tidak seperti bahasa Indonesia biasa. Kalau bahasa Indonesia biasa Zaid berdiri, cukup begitu. Zaid berdiri. Puasa bulan Ramadan. Tapi karena ini masih pakai metode Zaid, adapun Zaid, Koimun adalah berdiri. Begitu. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada rumus-rumus
kode-kode kalau mubtada, mim itu seperti apa, hal seperti apa, tamyiz seperti apa, sifat seperti apa, kemudian sifat dorof zaman, dorof makan seperti apa, itu ada rumus dan kode-kodenya. Alhamdulillah berkat bantuan Ustadz Purnomo sudah ditayangkan di YouTube baru sampai episode 4 apa 5. Jadi nanti bisa sambil mutolaah di rumah langsung dilihat di YouTube. Metode ini baru sampai episode 5. Jadi adik-adik kalian yang belum sempat mondok selama Ramadan, daripada lihat televisi dan HP terus, bisa juga lihat sambil mengaji metode itu. Dan terakhir karena kalian tidak bertanya, dan kitab ini anakku sudah latihan dan dibaca bukan tingkat tertinggi yaitu ulya tertinggi, tapi tingkat menengah. Baru belajar berapa sudah bisa baca kitab ini. Di sini ada yang mengaji metode superjet tingkat menengah? Ada? Nah, coba biar disaksikan yang lain. Coba dibaca halaman berapa? Silakan, ayo dipilih. Ayo. Ini anak yang belajar metode superjet sudah bisa baca ini. Ayo halaman berapa? Ayo dibaca. Yang lain biar menyimak. Tapi jangan yang ulia. Kalau ulia memang sudah bisa. Yang ulia kayaknya 3 orang yang tertinggi. Apalagi musawirat sudah di atasnya lagi. Sudah lancar sekali itu. Yang rendah, yang tengah tadi. Kelas wusto. Siapa? Oh ini disiapkan mic. Ini ada mic. Oh bagus. Ayo. Siapa yang baca? Silakan diambil. Ayo silakan. Ayo dibaca halaman berapa? Kabelnya tidak cukup, maju saja. Kalau yang ada di belakang maju ya, kamu baca. Ayo silakan. Mic-nya kabelnya sedikit pendek. Ayo dibaca. Halaman berapa? Sebut halamannya. Halamannya disebut biar yang lain ikut menyimak. Ini jadi bukti. Ayo, halaman dipegang mic-nya. Geser yang tidak baca, geser ke belakang. Yo silakan dibaca. Yo. Wah, yo silakan. Ayo cepat, yang lain nunggu ini. Halaman terus halaman 436. Di 436 silakan dibuka 436. Hadisnya Hadis nomor 587. Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abi Hurairah, qala adalah berkata, siapa Abi Hurairah? Ma'aba, tidak pernah mencela, an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, kepada makanan, qotun, sama sekali. In ishtahahu, jika ingin siapa Nabi hu, kepada makanan, akalahu, maka memakan siapa Nabi hu, kepada ta'am. Wa in karihahu, dan jika tidak menyukai siapa Nabi hu, kepada ta'am, tarokahu, maka meninggalkan siapa Nabi hu, kepada ta'am. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, begitu. Demikian hebat. Biar jadi kebanggaan orang tua, saya tanya, siapa namanya ini tadi? Zulfa dari Pontianak, dari Surabaya. Alhamdulillah. Ini mohon didengarkan yang putra-putra, namanya adalah Zulfa dari Surabaya, tapi nomor WA-nya tidak punya. Iya. Alhamdulillah. Ini kan belum saya baca ini, dia sudah bisa baca.
Dan tadi sudah benar semua. Kalau penasaran yang lain, besok saja karena waktunya sudah lewat lama ini. Besok yang putra jangan mau kalah ini, yang putra. Masa kalah dengan yang putri tadi? Besok jangan mau kalah. Saya kira begitu anakku semua, cukup karena sudah lewat berapa nih? Lewat 15 menit. Sudah lewat 15 menit. Alhamdulillah sudah mengaji. Saya terima kasih kalian sudah mau datang mengaji bersama-sama. Alhamdulillah juga terima kasih kepada Ustadz Purnomo karena beliau datang sekarang kameranya 2 ini. Jadi yang putri juga disote. Iya. Alhamdulillah terima kasih Ustadz Purnomo. Saya tutup anakku semua, kita akhiri seperti biasa, dimulai yang putri untuk turun. Jangan lupa tadi dimulai dari kaki kiri dan baca doa ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.